Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah agak sejuk ini, tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kulusuk mengenai berita gaib, bukan makhluknya tapi beritanya, di mana berita gaib ini sebagai pembuktian bagi orang-orang yang bertakwa, di mana di bulan Ramadan kita kemarin diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dengan meyakini adanya berita gaib, berarti ini menjadikan orang yang beriman, di mana tadi dibacakan oleh imam, yaitu mengenai orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Tadi apa Pak Zul? Apa tadi bacanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini tentu banyak. Yang gaib apa aja sih Pak? Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, banyak sekali ya Pak ya. Tapi kita membicarakan berita gaibnya ini Pak, di mana Allah menceritakan kepada Rasulullah mengenai berita gaib. Nah, ini yang disasar, kenapa kita harus yakin dengan berita gaib ini kepada orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan kita itulah nanti sebagai bekal yang utama. Wa tazawwadu fa inna khaira jadi takwa. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa ini harus mengimamin yang gaib. Kita bisa buka di surat Ali Imran Pak, ayat 44. Silahkan dibuka. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam
wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, yang artinya itulah sebagian dari berita-berita gaib. Nah, berita gaib ya Pak Tato ya, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi Allah bercerita kepada Muhammad mengenai berita gaib, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan panah mereka, melemparkan pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi ini berita gaib semua Pak. Makanya kita harus mengimani, karena ini berita dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di tempat lain yaitu di surat Yusuf, surat ke-12 ayat 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Sama ya dengan yang ayat tadi di atas, Ali Imran 44 tadi. Padahal engkau tidak berada di samping mereka. Jadi Rasulullah nggak tahu ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat. Nah, itu untuk strategi saudara-saudara Yusuf untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi inilah berita-berita gaib yang mungkin kalau dengan logika susah dibuktikan. Tapi karena ketakwaan kita mengimami. Nah, selain berita gaib itu, Rasulullah SAW juga memberitakan tentang berita gaib juga, tentu kepada kita semua, yaitu yang disebut dengan hadis. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan ada 9 sebenarnya Pak, tapi saya baru mengumpulkan 5 nih. Kalau nanti sampai insya Allah kita bacakan. Tapi nggak dibagi nih Pak Zul. Semalam hujan jadi nggak sempat bagi, nggak sempat fotokopi. Insya Allah nanti. Yang pertama adalah mengenai proses Allah mencintai hambanya. Berita gaib bukan Pak? Allah mencintai hambanya ini gaib ya? Nggak tahu kita Pak. Tapi hal ini terus menerus sampai sekarang. Kita nggak tahu. Berita gaib di mana proses Allah mencintai hambanya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abadan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman,
wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah dia. Jadi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencintai fulan. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berseru di atas langit. Apa serunya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah dia. Kemudian para penghuni langit pun mulai mencintai si fulan. Lalu para penghuni bumi pun juga mencintai. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala jika membenci seseorang, maka dia memanggil malaikat Jibril. Seraya berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan. Oleh karena itu, bencilah padanya. Maka Jibril pun membenci si fulan. Selain itu, Jibril berseru. Setelah itu Jibril berseru di atas langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan. Oleh karena itu, bencilah si fulan. Para penghuni bumi pun juga ikut membencinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya, insya Allah kepada kita cintai Pak ya. Amin dong Pak. Maka Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, cintailah si fulan. Maka Jibril pun mencintai. Kemudian diserukan kepada penghuni langit bahwa Jibril mengumumkan untuk mencintai si fulan. Maka seluruh penghuni langit mencintai si fulan. Begitu juga penghuni bumi. Nah, di sini kalau orang kelihatan nampak dicintai Allah, ada tanda-tandanya, Pak. Pertama, ia disukai penduduk bumi. Di antara kita ajalah Pak itu. Itu tandanya seperti itu Pak. Dan sebaliknya, kalau Allah benci, maka sekelilingnya juga akan membenci. Jadi kira-kira pengen dicintai ya Pak? Pengen Pak, pasti. Nah, untuk supaya kita dicintai Allah, itu ada stepnya lagi Pak. Ada langkahnya lagi, kurang lebih ada 6 langkah yang diinfokan oleh Quran. Namun sebelumnya ada kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu salah satu penyebab Allah mencintai kita, yaitu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan jara akhalahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya seseorang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Jadi bertamu, silaturahim. Fa arsadallahu lahu ala matrajatihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat menemuinya ketika dia sedang berjalan. Kemudian falamma ata alaihi, malaikat berjumpa dengannya. Kemudian bertanya, qala aina turidu, kemana engkau pergi? Tapi malaikat ini
menyamar ya Pak ya, bukan bentuk aslinya. Kemana engkau pergi? Kata malaikat itu. Lalu orang yang mau mengunjungi saudaranya itu menjawab, qala aritu akhali fi hadhil qaryati. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini. Lalu malaikat bertanya, qala hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha. Apakah ada nikmat atau keuntungan yang kamu dapatkan karena sebab ini, karena engkau mengunjungi saudaranya ini? Maka ia menjawab, qala la ghaira anna ahabbtuhu fillahi azza wa jalla. Ia menjawab, tidak ada keuntungan, tidak ada kenikmatan. Aku mengunjunginya hanya karena sebab aku mengunjungi saudaraku karena aku mencintai karena Allah. Qala fa inni Rasulullahi innaka bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtuhu fihi. Malaikat itu kemudian berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Sungguh Allah mencintaimu karena kecintaan engkau kepada saudaranya. Jadi kalau berteman, bersaudara itu karena Allah, Pak. Kalau sudah karena Allah, akan menimbulkan cinta Allah kepada kita. Nah, boleh nggak kita berkunjung ke tempat saudara tadi, tapi karena ada sesuatu, ada modus bisnis, ya boleh-boleh aja Pak. Tapi ini tidak mengundang cinta Allah, karena kita temanya lagi mengenai cinta Allah. Ya. Nah, itulah segala sesuatu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah bisa menimbulkan cinta Allah kepada kita. Nah, kemudian dari 6 langkah yang saya sebutkan tadi, agar Allah cinta kepada kita, maka yang pertama kita harus berbuat baik. Masuk akal kan Pak? Harus berbuat baik. Itu kita bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 195. Ini sebenarnya poinnya di akhir ayat Pak. Wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Ini sungguh Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk menimbulkan cinta Allah kepada kita, maka kita harus berbuat baik. Berbuat baik banyak jalannya. Selain tadi dikatakan infak, itu berbuat baik, juga tentu ada yang lain berbuat baik. Misalnya apa Pak? Membantu, menolong saudara kita yang memang perlu bantuan, perlu pertolongan. Kemudian menyebarkan ilmu, berdakwah. Itu semua adalah bentuk-bentuk perbuatan baik kepada
manusia. Tapi ada satu yang istimewa ini, kalau bisa kita melakukan ini. Kata Nabi, man asa'ahu. Ini berat Pak, tapi istimewa. Yaitu orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang buruk kepada kita. Kira-kira bisa apa enggak Pak? Susah ya Pak ya? Susah ya. Pak Ajul lagi benci sama saya ini, lagi enggak seneng ini. Iya betul Pak. Makanya ini dikatakan orang yang istimewa ini. Jarang Pak. Susah ditemuin orang yang lagi dibenci tapi kita tetap berbuat baik sama orang yang membenci kita. Kadang-kadang kalau kita punya makanan yang sono dikasih, yang membenci enggak gitu ya. Ada diskriminasi. Nah, itulah yang pertama, untuk dicintai Allah kita harus berbuat baik. Sampai-sampai orang yang membenci kita pun harus tetap dibaikin. Kemudian yang kedua yaitu bertobat dan mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Itu juga poinnya di akhir ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhuna hatta yatahun wa idza tatahharna fatuhuna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah pada waktu haid. Jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Kalau sudah suci, campurilah. Ya kata Allah itu, suruh mencampuri itu kalau sudah suci. Mereka. Kemudian sungguh Allah mencintai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, di sini dikatakan tadi mencampuri istri jika sudah bersih atau suci dari haid. Makanya mencampuri istri itu sesuatu yang baik. Sedekah itu Pak, Pak Tato ya, sedekah mencampuri istri itu, tapi harus waktu suci, biar nggak ngantuk Pak Tato. Selain yang disebutkan di Quran, ada beberapa dalam hadis juga disebutkan bersuci apa saja ini. Ketika mau sholat, jelas mensucikan. Kemudian kalau saya nih Pak, kalau mau bepergian jauh, mau tidur, itu juga berwudu Pak untuk mensucikan diri. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita dalam keadaan suci. Yaitu orang yang suci ini orang yang dicintai Allah. Insya Allah kita bisa membiasakan dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, ini agak sulit, yaitu menepati janji dan bertakwa. Itu ada di surat Ali Imran ayat 76.
Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tadi di awal itu bertakwa itu menjadi ciri orang yang beriman kepada yang gaib, dan bertakwa juga merupakan bekal kita di akhir nanti, sebaik-baik bekal. Dan sekarang dikatakan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan cara menepati janji. Kalau enggak menepati janji berarti munafik, ya kan Pak? Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus sabar. Ini juga enggak gampang Pak. Harus sabar, mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Ada di Ali Imran 146. Wa ka'ayyim min nabiyyi qatal ma'ahu ribuyuna kasir fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar oleh pengikutnya. Tentu pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Apa ini hubungannya sabar dengan perang tadi, Pak? Ya dalam perang, dalam keadaan apapun harus sabar. Tidak dengan apa itu kalau bahasa Jawa, gerusah-gerusuh gitu ya Pak Toh ya. Gerusah-gerusuh ya. Harus sabar. Semuanya dengan teliti, dengan cermat gitu. Karena dengan sabar ini, sedikit mengenai sabar, itu akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas Pak, orang yang sabar itu. Bahkan dikatakan itu ada di Az-Zumar ayat 10 ya Pak Anto ya. Ya, mengenai orang yang sabar itu tidak apa Pak? Iya. Orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Selain itu, orang yang sabar itu juga akan mendapatkan 3 keutamaan. Ulaika alaihim sholatum mirabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan mendapatkan keutamaan sholawat dari Allah, akan mendapatkan rahmat, dan akan mendapatkan petunjuk. Jadi bacanya dari atas itu Pak. Dari 153 sampai 157 Al-Baqarah. Nah itulah maka diperlukan sifat sabar ini. Memang tidak mudah, tetapi harus kita latih Pak. Karena ini salah satu Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang kelima yaitu tawakal. Ya, saya singkat aja. Tawakal juga ada di ayat akhir poinnya di surat Ali Imran, masih Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkalin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau kita baca ayat di atasnya itu mengenai permaafan Pak.
Jadi orang itu senantiasa memaafkan kepada orang lain ketika orang lain bersalah, maka ini menjadikan Allah cinta. Tapi memaafkan ini juga tidak mudah. Ada orang salah kepada kita, kita pengennya orang itu minta maaf dulu. Padahal Quran itu mengajarkan untuk memaafkan. Sebelum dia minta maaf, kita maafkan dulu, Pak. Itu yang terbaik. Nah, ini tadi masalahnya susah apa gampang memaafkan orang itu. Apalagi kalau sampai gondok itu, Pak, ya. Susah untuk memberi maaf. Contohnya ini, Pak, di Quran itu khudil afwa wa umir bi urfi, jadilah pemaaf. Tuh, disuruh jadi pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, yang makruf. Jadilah pemaaf. Wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan manusia. Ya, itulah kita berusaha. Apabila ada saudara kita, teman kita yang mempunyai salah kepada kita, maafkanlah. Karena dengan memaafkan itu sesungguhnya kita mensifati Allah yang Maha Pemaaf. Kalau kita sudah memaafkan, Allah pasti memaafkan kita. Ya, itu rumusnya, Pak. Bikin mudah aja, Pak, nggak usah dibikin susah. Kemudian yang keenam, untuk mendatangkan cinta Allah ini harus berbuat adil. Ini juga nggak gampang, berbuat adil, proporsional. Surat Al-Maidah ayat 42. Itu juga sama, poinnya di akhir ayat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Itulah 6 cara agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkenal di langit. Tidak perlu terkenal di dunia, Pak. Terkenal di langit. Karena tadi Jibril kan menyeru, Pak. Cintailah si fulan, maka seluruh penghuni langit mencintai. Siapa orang yang sudah terkenal di langit, Pak? Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, itulah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sekarang itu dikenal di langit. Amin. Nah, kemudian berita gaib yang kedua. Tadi yang pertama kan mengenai Allah mencintai hambanya, ya Pak Anam. Sekarang yang kedua yaitu berita gaib mengenai 2 malaikat yang turun di setiap pagi. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, yaitu di pagi hari, illa malakani yanzilani, kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, jadi malaikat turun 2, Pak, di pagi hari ini, Pak. Yang satu berkata, Allahumma a'dhi munfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Dalam redaksi lain, menginfakkan hartanya.
Sedang yang satu lagi, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'dhi mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, alias pelit. Ini berita gaib bukan, Pak? Terus menerus enggak? Terus menerus, Pak. Jadi sampai sekarang itu ada ini, Pak. Ada malaikat di setiap pagi turun. Orang yang punya harta itu diperintahkan untuk sedekah, untuk berinfak. Ketika kita berinfak, kita taruhlah kita masukin kotak masjid, atau kalau ketemu orang yang kira-kira butuh kita kasih. Nah itu malaikat berdoa, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik. Atau tadi apa? Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Artinya kita tidak perlu khawatir dengan harta kita untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Tapi sebaliknya, orang yang mempunyai harta tapi pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah, maka malaikat menyeru, ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ya, jelas ya. Maka intinya berita gaib ini kita dilarang pelit, Pak. Karena orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itulah intinya itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu berita gaib mengenai iblis terus menggoda manusia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa yada'u arsahu alal ma'i summa yab'asu sarayahu fa'atnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasana di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana di air, di laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Kemudian maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian datanglah salah satu dari bala tentara menghadap kepada Raja Iblis. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan apapun, padahal bala tentara tadi sudah menggoda manusia dengan hal-hal yang maksiat, untuk menyuruh minum khamar, untuk berbuat zina, untuk membuat ya segala kemaksiatan lah, nyolong dan sebagainya. Tapi dikatakan oleh Raja Iblis itu, engkau sama sekali tidak melakukan apapun. Kemudian datang yang lain lagi, bala tentara yang lain, dia berkata, aku tidak meninggalkan seseorang untuk digoda sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Jadi bala tentara iblis ini tadi menggoda manusia, keberhasilannya adalah dia bisa menceraikan suami istri. Maka Raja Iblis pun mendekatinya dan berkata, apa ini? Nikma anta, sungguh hebat engkau. Dikatakan hebat.
Jadi bala tentara yang bisa memisahkan suami istri untuk bercerai mendapat predikat dari Raja Iblis yang sangat hebat. Itu baru prestasi iblis. Kalau yang biasa-biasa itu belum prestasi, itu belum apa-apa, biasa saja. Makanya dalam satu rumah tangga itu diperlukan pengertian, pemahaman bersama. Karena dua sifat yang tadinya berbeda berkumpul menjadi satu. Ini sangat rawan kalau tidak bisa didasari dengan ilmu, tidak disaruni dengan pemahaman. Sangat akan rentan digoda oleh setan. Berapa banyak kalau kita lihat daftar orang yang bercerai kemarin di Tangerang Selatan atau di mana ya Pak Zul ya, yang memposting banyak janda itu. Pak Zul kan? Ya, itulah berita gaib mengenai iblis menggoda manusia dengan keberhasilan tingkat tinggi, yaitu bisa menceraikan suami istri. Nah, kemudian yang keempat yaitu, nah ini Pak, malaikat mencari majelis zikir. Yang seperti ini Pak, kita sedang dicari oleh malaikat. Malaikat turun ke langit, mengepakkan sayapnya, mencari majelis-majelis zikir. Ini berita gaibnya juga terus menerus Pak. Sampai sekarang ini malaikat di atas kita, cuman kita nggak tahu karena gaib, mengepakkan sayapnya sembari berdoa. Intinya ini panjang Pak, hadisnya panjang, 2 lembar. Tapi intinya bahwa ketika kita bermajelis itu malaikat turun, mengepakkan sayapnya, lalu mendoakan kepada kita. Semua diampuni. Bahkan yang tidur pun diampuni Pak. Di luar pun orang yang sekedar menengok, tidak mencatat, itu pun mendapatkan ampunan. Ini yang luar biasa. Maka kalau orang yang nggak cinta dengan majelis zikir, saya nggak tahu Pak, dari mana lagi itu untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Barang kalau dibanding dengan yang lain-lain itu paling mudah ini Pak, datang ke majelis zikir. Apalagi mencatat, kemudian kalau sekarang nggak mencatat ya, merekam ya, kemudian diambil ilmunya. Nah inilah beberapa tadi, 4 baru 4 ya, tapi saya kira cukup 4 aja mengenai berita gaib itu. Yang pertama tadi, proses Allah mencintai hambanya. Berita gaib kedua apa tadi Pak? Yaitu doa malaikat di pagi hari. Yang ketiga, iblis menggoda manusia. Yang keempat, malaikat mencari majelis zikir. Nah itulah berita-berita gaib yang wajib kita imamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, karena takwa ini menjadi ciri orang yang beriman kepada yang gaib. Ya Pak Zul. Ya saya kira cukup di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan. Cukup? Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.